Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Amin. Alhamdulillah, hari ini adalah hari ketiga ya Ustadz. Insyaallah kita akan melanjutkan kelas fikih. Di bulan Ramadan ini kita akan berdiskusi kembali mengenai hal-hal yang sekiranya dilakukan selama bulan Ramadan, dan kita akan berdiskusi juga nantinya akan ada tanya jawab mengenai hal-hal atau amalan-amalan yang biasa kita kerjakan di bulan Ramadan, mungkin dari teman-teman yang ikut di kelas ini, atau mungkin ada titipan pertanyaan juga nanti Ustadz dari teman-teman yang udah kirim pertanyaannya melalui admin Ustadz Datang. Alhamdulillah, semakin kesini semakin aneh pertanyaannya Ustadz. Semakin ada aja nih keresahan-keresahan dari teman-teman yang mungkin insya Allah nanti akan dijawab ya oleh Ustadz Mustaqim. Tapi sebelumnya untuk hari ini, karena ini sudah masuk ke hari-hari terakhir bulan Ramadan ya Ustadz, insya Allah kita akan membahas fokus ke amalan-amalan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Mungkin dari Ustadz Mustaqim, tafadhol untuk bisa memaparkan materi terlebih dahulu. Tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada hari dan pertemuan ketiga di bulan Ramadan ini, sampai detik ini kita masih banyak sekali merasakan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, kesehatan, kekuatan, iman dan Islam, serta nikmat yang lain yang kalau kita hitung tentu saja kita tidak akan mampu menghitungnya, sebagaimana ditegaskan oleh Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Menghitung nikmatku, saya tidak akan mampu menghitungnya. Kemudian kita senantiasa tentu saja bersolawat kepada manusia terbaik seperti keluarga dan para sahabatnya. Rekan-rekan dan kawan-kawan sekalian, kita sudah masuk 10 akhir daripada bulan suci Ramadan. Namanya satu tema yang tentu saja sangat pas dan tepat untuk kita bahas pada sore hari ini. Bagaimana di beberapa masjid saya sudah diminta untuk mengisi kajian i'tikaf, karena amaliyah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW sampai beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah melakukan i'tikaf 10 akhir pada bulan suci Ramadan. Dan tentu saja sayang jika kita mempunyai waktu, sehat, kuat, kesempatan, ya, lalu kita mengabaikan kesempatan tersebut. Namun tentu saja kita harus arif menyikapinya
kita harus soft memandangnya, kita juga memaklumi jika ada kawan-kawan yang Masya Allah karena tugas, karena kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga dan lain sebagainya, sehingga walaupun ada waktu namun kesempatan belum Allah berikan kepadanya. Ini kita memaklumi. Gambaran sederhana dari i'tikaf itu adalah kalau kita dalam sehari-hari memegang handphone, misalkan. Memegang handphone kita mampu bertahan lama sekali, berjam-jam. Dipanggil orang tua kita tidak terdengar, karena kita asik larut dengan handphone. Kemudian dengan handphone kita bisa berkonsentrasi penuh melihat WA group, diskusi di sana, debat di sana, berantem di WA. Itu kita lakukan dengan sadar, dengan penuh sukacita, tanpa ada yang memaksa kita, sehingga tanpa terasa sekali lagi waktu kita berjam-jam larut di dalam menggunakan handphone, WA di dalam. Dengan handphone juga kita berjam-jam bisa membuka Facebook, Instagram, atau media-media lainnya. Sehingga sederhananya i'tikaf itu, kalau saya analogikan tadi dengan kita memakai atau menggunakan handphone, maka seyogyanya atau sepantasnya ketika kita melakukan i'tikaf pun kita putuskan semua yang berkaitan dengan makhluk untuk sama-sama kita berkonsentrasi kepada Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu. Nah, i'tikaf inilah sekali lagi memberikan hati, pikiran, tenaga, waktu untuk yang tengah menjadi konsentrasi kita dalam hal ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, alangkah sayangnya kalau kita mampu beriktikaf lama-lama dengan handphone, seperti yang saya katakan tadi, berjam-jam, namun sangat disayangkan jika kita melakukan i'tikaf di masjid, kita belum mampu konsentrasi, belum mampu memberikan hal yang terbaik atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, secara bahasa, Dr. Wahbah Az-Zuhaili menulis sebuah ayat yang lagi secara bahasa apa itu i'tikaf. Dia menukil firman Allah, ya'kufuna ala asnamin lahu. Orang-orang dahulu juga beriktikaf, tetapi di depan asnam mereka, di depan berhala-berhala mereka. Nah, kita khawatir kawan-kawan dan saudara-saudara sekalian, jangan sampai ketika kita berada di masjid niat melakukan i'tikaf, namun kita i'tikafnya bukan menyambungkan hati kita kepada Allah, namun kita disibukkan dengan handphone kita, masih kita update status misalkan, walaupun hal itu dalam fikih tidak membatalkan i'tikaf, dikhawatirkan mengurangi konsentrasi kita, tawajuh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang sering kita lihat, misalkan saya pun bisa melakukannya, berfoto lalu namanya masang status, guys, gua lagi i'tikaf nih, doain ya mudah-mudahan saya ikhlas gitu ya, dan sebagainya dan sebagainya.
guys, saya sedang di Masjidil Haram nih, lagi iktikaf 10 akhir, doain ya, mudah-mudahan gua ikhlas dan sebagainya. Itu lagi walaupun tidak atau bukan merupakan perbuatan yang dapat membatalkan iktikaf, namun dikhawatirkan konsentrasi kita tidak sehebat ketika kita melihat dan menggunakan barangkali itu moderator terkait pembuka sebelum nanti kawan-kawan memulai dengan pertanyaan yang tadi sudah disampaikan sudah sangat banyak. Nah, ketika kita melakukan sesuatu dengan puasa, ada saja hal-hal yang muncul di benak kita yang dihadapi oleh keseharian kita, yang itu membutuhkan sebuah diskusi, tanya, sehingga membuat kita yakin apa yang kita kerjakan ini betul dan sah dan lain sebagainya. Saya persilakan dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ustadz Mustaqim atas penjelasannya mengenai itikaf. Sedikit penjelasan ya Ustadz untuk mengenai itikaf ini. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang sudah memiliki niat Ustadz untuk beritikaf ya, karena udah mulai masuk ke 10 hari terakhir. Jadi mungkin boleh dimulai dari teman-teman di sini. Mungkin yang ikhwan nih, ada yang mau tanya dulu karena kebanyakan ikhwan biasanya Ustadz ya yang itikaf di masjid. Mungkin dari Kak Arif atau Kak Syaugi, di sini juga ada Kak Ainun ya, yang belum on cam. Silakan, ada yang ingin bertanya? Mau nanya Kak Armel. Ya. Boleh ya Kak Armel ya? Iya, silakan Kak Arif. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan Kak Armel, aku ada sedikit pertanyaan nih mengenai 10 malam 10 hari terakhir gitu ya. Apalagi 10 hari terakhir bulan Ramadan ini sering banget kita dengar yang namanya Lailatul Qadar. Mengenai Lailatul Qadar itu katanya kan sebuah malam keistimewaan itu ya. Kenapa sih disebut sebagai malam keistimewaan, sedangkan kan ada 30 hari dalam bulan Ramadan. Kenapa hanya satu malam tersebut? Dan ada di surat Al-Qadar itu ya, malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, yang maksudnya 1000 bulan itu apa gitu loh. Saya agak sedikit ada pertanyaan dalam kepala. Boleh dibantu jelaskan Ustaz? Karena kan masih belum paham aku. Iya, betul. Jadi ada yang menganggap bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik, ada yang melihat di Al-Qur'an bahkan ya, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, Ustaz. Nah, terus sedangkan kita puasa kan 30 hari. Apakah selain di malam Lailatul Qadar itu berarti tidak baik Ustaz atau gimana? Nah, itu mungkin bisa jadi seperti itu. Tafadhol Ustaz. Pertanyaannya semangat sekali. Jadi kawan-kawan, kalau kita membandingkan umat Nabi Muhammad SAW dengan umat lain, umat Nabi Muhammad ini umurnya tidak sampai 1000 tahun, tidak sampai 300 tahun bahkan ya. Kan disebutkan umat Nabi Muhammad SAW ini ya 63 tahun, itu lebihnya sedikit itu sudah bonus. Sehingga Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, Maha mengetahui ya. Ditambah umat Nabi Muhammad SAW ini kecil-kecil kan ya, fisiknya juga tidak oke. Puasa sehari saja sulit ya. Dan kelemahan-kelemahan umat Nabi Muhammad SAW dibanding umat yang lain dapat kita baca dengan baik ketika kita membaca sejarah umat-umat terdahulu. Sehingga kalau umat terdahulu misalkan usianya 1000 tahun, ketika mereka beribadah lebih banyak dari kita yang umatnya yang tadi usia kita rata-rata 63 atau 80 lah, paling utama
Nah, sehingga dari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan bonus kepada umat Nabi Muhammad SAW. Salah satunya di malam yang akhir. Kalau kita bahasakan sederhana mungkin grand final ya. Awal, awal itu penyisihan sebagaimana yang sering dianalogikan oleh para kita. Nah, 10 akhir ini malam grand final, malam yang luar biasa, puncak dari sebuah pertandingan. Sehingga di situ Allah kasih kabar gembira. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau ditanya mengapa demikian, ya memang demikian. Allah kasih bonus kepada kita, kasih kabar gembira kepada kita. Nabi Muhammad SAW, agar kita berusaha mengeluarkan seluruh kemampuan untuk mendapatkan malam tersebut. Ya, dalam hadis banyak sekali bertebaran kawan-kawan. Ada yang 27, 29, 23. Intinya adalah malam ganjil. Mengapa demikian? Tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW. Ini umat Islam misalkan Lailatul Qadar itu malam 27 jam 9 hari ini, detik ini dan lain sebagainya. Guru kita Dr. Syekh Nuruddin Aitar dalam beliau I'lamul Anam Syarah Bulughul Maram mengatakan agar kita semua berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan malam tersebut. Nah, kalau kita sudah dikasih tahu malam ini loh, ada hadiah misalkan jam 1 malam ada hadiah, tempatnya di Tanjung Barat misalkan ya, hadiahnya $1000 misalkan. Oh itu malam-malam pada ke kantor Ustadz datang semua. Tanjung Barat hadiahnya $1000, penuh dah Tanjung Barat, semua orang ke Tanjung Barat. Tapi Allah rahasiakan, namun beberapa hadis mengisyaratkan malam tersebut adalah malam-malam ganjil. Kalau boleh saya perluas lagi bahasannya, sekali lagi pendapat ulama itu kawan-kawan luar biasa ya. Untuk orang-orang yang atlet yang sudah terlatih, izinkan saya membahasakan seperti itu, yang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sudah mengerahkan seluruh pikirannya, kemampuannya, fokusnya. Beliau ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu sepanjang tahun. Lagi sekedar perluasan daripada penjelasan dari para ulama. Sekali lagi, mengapa ini diberikan oleh Allah? Agar kita semua berusaha untuk mencapai fadilah atau keutamaan yang sudah dijelaskan oleh Allah, lebih baik daripada qadri khairu min alfi syahr. Kemudian kita ada keinginan untuk mencapai hal tersebut. Terus sekarang Mas Arif masih muda, belum sempat untuk iktikaf full 10 akhir. Kemudian nanti kalau kita niat pernikahan kita itu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan di masjid yang Allah mudahkan untuk kita iktikaf di dalam. Saya pikir itu Mas. Siap. Ya, makasih Ustadz. Saya mau nanya lagi nih, ada sedikit juga yang ganjel gitu kan tadi. Kan kata Ustadz, malam Lailatul Qadar itu adanya di malam-malam ganjil Ustadz ya? 21, 23, sampai seterusnya. Apakah enggak menutup kemungkinan itu malam Lailatul Qadar terjadi di malam-malam genap, tanggal 22, 24? Karena kan orang-orang kan aktivitas itu masih macam-macam Ustadz ya. Kadang ada yang masih bekerja sampai 29.30 sehingga dia tidak sempat untuk iktikaf. Dan juga apakah malam Lailatul Qadar itu bisa didapatkan untuk orang-orang iktikaf aja? Apa cukup di rumah membaca Quran, sholat tahajud sampai pagi itu bisa mendapatkan malam Lailatul
Qadar. Itu bisa nggak Ustaz? Masya Allah, pertanyaannya menunjukkan wawasan yang hebat ini, ya Mas Arif ini ya. Nah, jadi intinya begini, kita usahakan waktu, tenaga, dan semua yang dibutuhkan kita iktikaf di masjid, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Namun kalau kita tadi ada kesibukan bekerja untuk memberikan nafkah kepada keluarga dan lain sebagainya, ya tidak masalah. Pos security, kawan-kawan yang pos satpam, bagaimana saya lihat setiap hari di kantor saya tempat saya bekerja, ya ada yang kawan-kawan kita yang ojek misalkan online dan itu mobil, motor dan sebagainya, agar kita tidak hilang dari fadilah itu semua, tetap saja kita niatkan memberikan satu penghormatan atau ta'zim kepada malam-malam yang tadi 10 akhir kita. Kuncinya adalah jangan sampai kita pada malam itu tidak peduli. Nah, ya, intinya jangan sampai tidak peduli walaupun dimanapun kita berada. Ada kawan saya misalkan pilot harus terbang kemana-mana, ya, tidak mengenal apakah itu Qadar, apakah itu malam bulan purnama, bulan apa ya, karena tugas pilot terbang kapanpun ya, tugaskan oleh perusahaan, Citylink, Lion, tempat dia bekerja, kawan-kawan bekerja. Jadi ya tidak bisa seperti kita. Namun sekali lagi usahakan pada malam itu kita tetap minimal berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mudah-mudahan kalau malam itu entah genap atau ganjil tersebut ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai qadar. Nah, waktu qadar tadi kita dihitung, walaupun kawan saya yang saya bilang tadi pilot sedang menerbangkan pesawat sambil berzikir kan bisa kalau pilot, karena pilot itu ketinggian tertentu mesin yang jalan. Ya bisa pada saat turun malam qadar ketika dia berzikir, beristighfar, nah, malam itu dia dihitung sebanyak 83 tahun, berarti dia sebagai orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lagi kita tetap yaqzah, hati kita bangun, jangan sampai saya kira itu Mas. Oke, jadi tidak harus selalu di masjid Ustaz ya untuk iktikaf mendapatkan Lailatul Qadar. Entah itu kita saat bekerja, kita berzikir, niatannya itu ibadah kepada Allah agar bisa mendapatkan Lailatul Qadar Ustaz ya. Bismillah, ya, bismillah. Oke, bismillah. Karena sekali lagi ibadah itu kan jangan sampai, apalagi di situasi pandemi seperti ini kawan-kawan, saya juga tidak mau saklek dalam menjawab ya. Seorang mengharuskan dirinya iktikaf ke masjid, anak istrinya di rumah, anak istri perlu baju baru misalkan ya, anaknya perlu bayaran sekolah dan sebagainya, sehingga jika dia mengharuskan iktikaf harus bertengkar di rumah tangganya juga kurang baik dan kurang bijak. Kalau saya menjawab harus kita putih ya. Sekali lagi kita jangan sampai mati pada malam itu. Tetap bangun, tetap yaqzah, mengharap malam tersebut fadilah keutamaan. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Mustaqim atas jawabannya. Semoga Kak Arif terjawab ya Kak pertanyaannya ya untuk persoalan ini. Jadi bukan berarti malam genap itu maksudnya tidak menutup kemungkinan ya berarti Ustadz ya. Kapanpun gitu, kita dimanapun juga nggak harus di masjid. Seandainya niat kita memang beribadah, insya Allah fadilahnya kita dapat di di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tadi menyangkut pertanyaannya ternyata ada
nyambung nih Ustadz sama pertanyaan dari teman-teman. Ada yang tanya, berarti kalau itikaf itu sebenarnya tidak harus di masjid, Ustadz? Atau harus di masjid? Ya, kalau kita lihat buku-buku fikih, ya, itu buku fikih Imam Hanifah, Syafi'i, fikih Syafi'i, Hanafi, semuanya memang mensyaratkan itikaf itu di masjid. Ya. Oke. Masjid dan waktunya 10 akhir bulan Ramadan. Oke, Di luar Ramadan pun sebenarnya boleh itikaf. Kita masuk masjid nih. Di masjid-masjid di Timur Tengah itu biasanya tertulis nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fi. Kalau kita sholat zuhur masuk, niat kita i'tikaf, kita baca tadi nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fi. Saya niat i'tikaf dalam masjid ini selama saya berada di dalamnya. Itu ya. Jadi apa namanya? Kalau kita jawab tadi memang buku-buku fikih mensyaratkan etikaf itu di dalam masjid dan akhir Ramadan. Namun sekali lagi tadi seperti saya menjawab pertanyaan Mas Arif, bukan berarti kita mau melemahkan kawan-kawan yang memang berprofesi tidak memungkinkan 10 akhir Ramadan berada di masjid dan putus asa. Saya kawan-kawan saya profesinya pilot tadi menerbangkan pesawat mana-mana, tidak mengenal waktu. Pilot itu dari jam 3 pagi fajar, kalau begitu ditelepon oleh perusahaan, berangkat ke bandara, dia menerbangkan pesawat. Namun bangun dalam hati, tetap menguatkan sila kita, hubungan kita kepada Allah, jangan sampai walaupun kita di pesawat namun lalai atau ghaflah, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kalau gitu lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari teman-teman. Silakan yang ingin bertanya bisa mengaktifkan mikrofonnya. Ustadz, aku mau nanya lagi nih Ustadz. Aku penasaran nih sama Lailatul Qadar. Tadi kan Ustadz bilangnya ini ya, Lailatul Qadar itu malamnya dirahasiakan, nggak dikasih tahu itu malam keberapanya. Dan itu ada nggak tanda-tandanya malam ini bakal terjadi Lailatul Qadar, seperti mungkin suaranya lebih adem, jalanan nggak macet gitu. Itu ada tanda-tandanya Ustadz, agar kita bisa tahu nih biar persiapan untuk menyeru panggilannya gitu loh. Dan juga itu ada doa-doa khusus nggak Ustadz untuk malam Lailatul Qadar. Dan juga setelah kita malam Lailatul Qadar itu ada tanda-tandanya nggak bahwa kita itu telah meraih yang namanya malam Lailatul Qadar. Ini udah nikah belum Mas Arif? Belum. Nah, saya yang banyak sini belum nikah kayak di Turki. Iya. Belum menikah, masih bujang Ustaz. Sama kayak saya. Bujang beranak 3. Baik, jadi ya apa namanya, langsung ke jawabannya. Kalau doa diajarkan oleh Rasulullah, sering disampaikan di Bilal masjid tarawih Mas Arif ya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Untuk menghadapi, menyambut, mengharap daripada malam Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ada yang menambahkan Allahumma innaka afuwun karim. Ya, tidak perlu kita bid'ahkan. Masa berdoa begitu masuk neraka, kan langkah sempitnya agama kita. Bid'ah, kenapa ditambah karim-karim dan sebagainya ya. Kita munajat kepada Allah, kerinduan kepada Allah. Pikir silakan saja. Tidak perlu kita terlalu takluk melihatnya. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada istri beliau Sayyidah Aisyah, ya, Sayyidah, kalau di kita Siti, Sayyidah Hawa,
kita jadi Siti Hawa. Siti semua kalau didengar Indonesia. Ya. Doa yang kita sudah panjatkan pada malam-malam seperti itu. Memang tidak ditentukan saja. Sekali lagi agar kita mengeluarkan effort kita, sungguhan kita, usaha kita untuk menjemput malam tersebut. Nah, kalau tanda-tandanya ya, kalau orang yang sudah mendapatkan kemuliaan malam itu, bisa kita sederhanakan orang tersebut di dalam hidupnya akan selalu mengalami peningkatan, entah dari sisi ruhiyahnya, dari sisi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemuliaannya dan sebagainya, itu selalu bertambah dari tahun ke tahun. Mas Farid ya, tanda-tanda sederhananya. Nah, adapun cuaca misalkan cerah, tidak macet ya, tanda-tanda yang Jakarta bakal ketemu nggak pernah macet. Iya. Macet Jakarta. Atau ada tanda-tanda alam lainnya gitu loh, paginya lebih cerah gitu kan, enggak terik, apakah itu tanda-tanda malam Lailatul Qadar atau gimana? Ya, itu tidak bisa kita ukur gitu ya. Namun kita bisa melihat dan kita bisa mengukur diri kita. Kalau setiap tahun kita mengalami peningkatan dari sisi ketakwaan, kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemaksiatan, nah itu absyiru, berbahagialah. Kalau mungkin hari bulan tidak mengalami peningkatan dari sisi apapun, dari sisi ketakwaan, dari sisi kebaikan untuk dunianya atau akhiratnya, malah itu barangkali perlu diusahakan untuk lebih baik lagi. Dan orang yang sudah mendapatkan malam itu, dia pasti tidak akan pernah puas, itu saja. Makanya tidak tepat kalau ada yang klien kita, Ustaz, saya udah dapat kok Lailatul Qadar tahun kemarin, malam ini saya nggak perlu puasa kayaknya, besok nggak perlu puasa, karena saya sudah dapat 80 tahun bonus dari Allah. Nah itu tentu saja klien tersebut tidak mungkin keluar dari orang yang mendapatkan bertahan di malam. Saya kira itu Mas Arif, mudah-mudahan kita semua mendapatkan yang itu. Dari Mas Arif. Ya, makasih Ustaz. Insya Allah, semangat banget nih Mas Arif kayaknya mengejar malam Lailatul Qadar ya Ustadz. Insya Allah kalau misalnya berusaha Mas Arif ya, itikaf, mungkin itikafnya juga ganti-ganti gitu ya Ustadz ya, hari ini di masjid ini gitu, besok pindah lagi ya. Insya Allah usahanya tidak akan mengkhianati hasil, insya Allah Mas Arif. Oke, lanjut, mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Kalau tidak, di sini ada pertanyaan dari teman-teman yang sudah disampaikan ke admin. Saya, Kak. Oke, silakan Siti Ainun. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf telat Kak, baru masuk. Gak apa-apa. Kita juga. Iya. Sebetulnya ini menjadi kebingungan saya selama ini. Jadi ini tentang ibadah sholat, yang dimana jika kita menjadi makmum begitu, kemudian kita sebagai makmum yang dalam pembacaan Al-Fatihah itu loh Kak, misalnya ada imamnya. Dalam membaca Al-Fatihahnya itu kita sebagai makmum bagaimana gitu? Apakah kita menunggu imamnya selesai membaca Al-Fatihah dulu baru kita baca gitu? Atau kita mengikuti begitu? Oke. Seperti imamnya. Mungkin sekian Kak. Oh itu ya, oke. Ya. Jadi mungkin berarti kayak sholat
sholat tarawih ya. Sholat tarawih ini kan berjamaah, terus imamnya membacakan surat Al-Fatihah secara lantang. Nah, itu apakah kita mengikuti di dalam hati langsung di saat imamnya membaca, atau kita tunggu imamnya selesai baca terus kita baca lagi gitu ya, Kak Siti Ainun mungkin pertanyaannya? Iya Kak, Oh, soalnya oke. kan kadang gini, misalnya kalau kita baca doa iftitahnya itu kan lama, tapi imam kan Imam udah baca ya, udah mulai udah baca. baca. Oke, Iya oke. Kak. Tafadhol Ustadz Mustaqim, mungkin bisa dijawab ini. Baik, bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih. Ketika imam membaca, kita sebaiknya mendengarkan apa yang imam baca. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Jadi ketika Al-Qur'an itu dibaca, fastami'u lahu. Dengarkan bacaannya. Membaca alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Kita dengarkan bacaannya. Tadabbur kalau bisa apa yang ingin membaca. Kita tidak perlu mengikuti seperti yang imam baca. Nah, permasalahan kemudian muncul ketika misalkan ada sholat tarawih yang super cepat, super kilat. Bagaimana ini solusinya? Allahu Akbar, ya, tanpa membaca doa iftitah lagi, langsung membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah pun seperti proklamasi, secepat-cepatnya dan sesingkat-singkatnya. Kawan-kawan di sini boleh memilih. Kalau betah dengan sholat seperti itu, ya sudah, ikuti dan tidak perlu mengikuti bacaan imam. Kita ambil pendapat bacaan imam, bacaan makmum. Oke, qiraatul imam, qiraatul makmum. Kita udah ikut dia dah, ikut lo bos, gitu aja niatnya. Ya. Kita nggak perlu membaca Al-Fatihah lagi kalau kira-kira sudah tidak terkejar. Kadang bacaan yang saya maksud tadi tarawih super cepat dan super kilat tadi kita tidak bisa. Nah, kalau memang tidak betah, ya solusinya ya cari tempat yang lebih lambat, lebih soft, lebih enak. Rumahnya sekitar Jakarta Selatan sini ya banyak masjid-masjid yang lambat, yang khusyuk, yang menjaga tumainah dan lain sebagainya. Jika tidak, jadi solusinya qiraatul imam, qiraatul makmum dengan bacaan. Tidak perlu kita membaca Al-Fatihah lagi. Ya. Oke, terima kasih Ustadz Mustaqim. Kak Siti Ainun sudah terjawab pertanyaannya atau mungkin masih bingung? Ya sudah Kak, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Berarti seperti apa namanya ya Ustadz ya, imam kan yang memimpin. Jadi kita sebagai makmum ini ya udahlah ngikutin aja gitu ya. Oke. Jadi insya Allah apapun yang dibaca sama imamnya kita juga sudah termasuk ke dalamnya gitu. Jadi udah ngikutin aja. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan dari Kak Siti Ainun mungkin atau yang lain. Ada Kak Syaugi di sini, ada Kak Ainun juga, ada Kak Ramadan. Boleh bertanya atau kita ke pertanyaan dari teman-teman dulu ya Ustadz nih. Ada beberapa pertanyaan, mungkin nggak semuanya mengenai ibadah di 10 malam terakhir Ustadz. Ini ada pertanyaan. Ustadz, sebenarnya saat puasa kemudian kita menangis atau kita marah itu membatalkan puasa atau tidak? Ustadz. Jadi sekali lagi kalau menjawab pertanyaan seperti itu, kita kembalikan ke dalam buku-buku fikih.
muftirat as-shaum atau mubtilat as-shaum, yang membatalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Tidak ada tertulis di dalamnya al-buka. Al-buka itu bukan buka, tapi menangis. Menangis tidak membatalkan puasa. Satu lagi apa tadi, Kak? Kalau marah, Ustaz, Marah. kadang emosi gitu kan. Ketika orang emosi saat puasa, apakah itu membatalkan puasanya atau gimana? Juga sama al-ghadab, marah, juga termasuk kategori dalam hal-hal yang membatalkan puasa. Namun tentu saja bisa mengurangi ya ada pahala puasa. Ibaratnya kalau kan nilainya bulat begini ya kan ya, dengan marah dia mungkin jadi emosi begini. Analoginya sederhananya begitulah. Dia tidak dibatalkan namun dapat mengurangi pahala puasa. Allahu a'lam. Oke, berarti selama mungkin kalau nangis terus ada air mata gitu Ustaz, terus nggak sengaja ke telan, itu gimana Ustaz kalau itu? Kalau itu Nangis. beda, apalagi air mata buaya. Wow. Oke. Ya. Mata buaya ya. Mas Arif enggak kayaknya. Enggak. Mas Arif kelihatannya bukan buaya-buaya seperti itu. Iya. Karena udah punya niat mau itikaf nih kayaknya nih udah ya. soleh Aman luar kita. biasa. Aman Iya. sudah. Betul. Iya. Apalagi air mata tadi ya. Kalau sudah masuk ke sini ya kan ya dengan sengaja apalagi ya kan ya. Saja bisa membatalkan karena apa namanya? Usulu ainin ilal jauf dalam buku guru kami Syekh Mustafa Dib Al-Bughah Fikih Manhaji, sampainya sesuatu ke rongga mulut. Min manfazin maftuh, dari rong atau rongga ruang yang terbuka seperti mulut itu bisa membatalkan puasa. Hati-hati, nangis pun kita harus hati-hati sampai masuk ke dalam mulut, masuk ke perut itu batal. Hati-hati, nangis buaya. Nangis buaya, hati-hati ya. Iya, berarti ya kalau bisa ditahan aja ya, atau dilap ya, diakalin lah supaya airnya itu nggak sampai masuk ke mulut ya dan ke kerongkongan. Oke, alhamdulillah, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Kemudian ini ada juga yang bertanya, puasa tapi tidak sholat, bagaimana Ustadz? Apakah membatalkan puasanya atau tidak? Puasa tapi dia tidak sholat. Puasa ibadah tersendiri, sholat juga ibadah sendiri. Kalau ditanya apakah kalau puasa tidak sholat membatalkan puasa, ya berlebihan kalau ada yang mengatakan membatalkan puasa. Bisa mengatakan sujud terlalu. Kita harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil, bahwa kita ingin mengajak orang lain dalam ketaatan, makanya agar orang yang berpuasa juga sholat, mungkin dengan cara yang lain. Namun secara hukum ya sah saja puasanya. Namun dia punya apa namanya tanggungan yang lain. Ibaratnya ini kewajiban nih, ini kewajiban. Yang ini ditunaikan kepada Allah, yang ini belum, berarti hutangnya di sini. Ada kaitannya dengan apa namanya kewajiban ini. Ini perlu ya, arif. Karena saya pernah melihat salah seorang apa namanya penyanyi ya yang sudah menjadi ustadz beliaunya. Saya pikir banyak fenomena yang menggembirakan di negara kita, artis-artis hijrah ya. Iya. Ketika ditanya dia mengatakan tidak sah puasanya kalau tidak sholat. Saya pikir berlebihan ya. Tidak diterima sedekahnya kalau tidak sholat, karena dia berdalil awal ma yuhasabu yaumil qiyamah sholat.
Amal ibadah yang pertama kali dihisab adalah sholat. Ya. Saya pikir kurang tepat. Ada hukum sendiri-sendirilah. Puasa hukumnya ini, yang membatalkannya apa saja kita harus teliti. Tidak ada. Ya. Berarti sebenarnya secara hukum sah-sah saja ya Ustadz. Hanya saja dia memiliki hutang yang lain nih kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Saya sebagai suami misalkan, ada kewajiban saya ya memberi nafkah, mendidik. Satu yang kurang berarti masih ada tanggung jawab ke saya. Dan itu akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban. Namun tidak menafikan hal-hal yang lain yang sudah saya kerjakan. Jawaban adilnya begitu. Iya, betul. Jadi hutangnya banyak nih nanti dia. Mungkin secara hukum sah-sah saja ya, tidak batal puasanya, tetap dihitung. Tapi sholatnya ini dia punya hutang sholat karena sholat wajib. Ya, karena kan dia rukun Islam ya. Oh iya betul, rukun Islam. Nanti ke depan kita harapkan kawan-kawan seperti itu berubah diri lebih baik, yang tadinya puasa sholat menjadi sholat. Oke, alhamdulillah, terima kasih untuk jawabannya Ustadz Mustaqim. Ada lagi mungkin dari teman-teman? Nggak ada, kita lanjutkan pekan depan karena tadi agak mulainya. Iya. Kawan-kawan mungkin mau agak telat ya, menyiapkan buka puasa mungkin. Pekan depan terakhir. Iya, betul. Pekan depan insya Allah di hari Sabtu, mungkin teman-teman di sini yang masih berkesempatan untuk join di Zoom, kita bisa tanya jawab untuk sesi spesial Ramadan tahun ini, Ustadz. Insya Allah ke depannya nih setelah Ramadan selesai akan ada kelas-kelas seperti ini lagi, namun lebih umum, lebih general, Ustadz. Insya Allah Ustadz Mustaqim juga siap ya Ustadz ya untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Tapi untuk hari ini memang karena waktunya juga sudah habis, karena tadi kita mulainya juga agak telat ya Ustadz. Tidak masalah, mungkin tadi teman-teman ada yang ikutnya nggak dari awal. Nah, nanti bisa lihat rekaman kelas ini di channel YouTube Ustadz Datang. Kemudian untuk teman-teman yang mungkin masih punya pertanyaan, tapi karena tidak bisa disalurkan hari ini, insya Allah admin tetap siap siaga nih menerima pertanyaan dari teman-teman. Insya Allah 24 jam kita menerima pertanyaan dari teman-teman. Nanti akan dibahas di Sabtu depan, insya Allah. Inilah. Oke, mungkin untuk hari ini sekian. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Mustaqim yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan memberikan materi yang luar biasa hari ini. Dan kepada teman-teman di sini yang insya Allah puasanya lancar ya sampai hari ini dan sampai akhir nanti. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, selalu diberi keberkahan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa. Teman-teman, saya Armelia Khairunisa sebagai moderator, pamit. Semoga kita bisa bertemu lagi di Sabtu depan di jam 4 sore, insya Allah. Syukran ala ihtimamikum wa istimaikum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya. Iya, makasih banyak semuanya. Insya Allah berkah.